Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Cukup 3 contoh ini? Mau tambah? Cukup 3 contoh ini? Kalau mau tambah saya tambah. Tambah 1 lagi. Masya Allah. Tambah 1 lagi. Nanti habis tambah 1 lagi, 1 lagi Pak Ustaz. Tak apa, insya Allah. Sekarang ini cerita yang Allahu Akbar, Allah saja yang Maha Kuasa. Seorang ibu, ada videonya. Kalau nanti saya ada waktu saya tayangkan, tapi tak ada waktulah, saya jamin tak ada waktu. Seorang ibu di Makassar. Makassar tahu? Sulawesi, ya. Ibu ini adalah seorang guru di sekolah menengah atas, milik kerajaan, milik pemerintah. Ibu ini anaknya divonis oleh dokter kanker darah. Dan kanker darah itu udah kanker akut yang belum ditemukan obatnya. Kalaupun ada obatnya belum tentu sembuh 100%. 2 orang, jadi kanker darah ini Pak, dari pori-porinya mengeluarkan darah. Pori-porinya mengeluarkan darah, dari rambutnya mengeluarkan darah. Anak gadis, ya, dari seluruh gusi-gusinya mengeluarkan darah, hidungnya mengeluarkan darah. Subhanallah, 2 orang teman sekolahnya sudah meninggal dunia dengan penyakit yang sama. Sudah meninggal dunia dengan penyakit yang sama. Ibu ini tidak mau berputus asa. Dia coba telepon ke kantor kami di Jakarta. Dia searching di YouTube, dia buka tentang rehab hati Qurani, kemudian dia temukan banyak ustaz-ustaz di situ. Saya, Ustaz Nuruddin Al-Indonesi, ya, ini yang menulis adalah Ustaz Nuruddin Al-Indonesi, baru usia 28 tahun, tapi Allah berikan kepadanya hikmah yang besar. Kemudian Ustaz Perdana Ahmad, di mana beliau penulis buku Quranic Healing Technology, ya, bukunya cukup tebal. Kemudian kami bertiga menjadi pembina dalam yayasan rehab hati ini. Di kantor kami ditelepon oleh ibu yang dari Makassar tadi. Dia mengatakan anaknya seperti ini. Surat dokter dari vonis dokter memutuskan anak ini mungkin tak lama umurnya. Biasanya yang kena kanker macam ini mesti meninggal. Kami katakan, ibu percaya dengan kata dokter? Ya Pak Ustadz, percaya nggak percaya, masalahnya sudah 2 orang yang meninggal. Ya jadinya percaya. Saya katakan, Bu, ibu percaya dengan perkataan dokter? Tak ada masalah lah. Memang itulah tugasnya dokter. Tapi kalau bukan ajalnya, maka tidak akan pernah mati. Tapi penyakit ini akan selamanya, akan membuat tersiksa lama-lama anak ibu. Kalau ajal anak ibu belum lagi sekarang, maka ibu wajib mengobatinya. Kami tunjukkan caranya. Kami ajarkan dia membuat racun gaib. Apa itu racun gaib? Coba 1 sampel daripada racun gaib. Tolong di sini 1. Saya ajarkan cara membuatnya di sini nanti ya. Ini ada ilmu-ilmu yang luar biasa akan Bapak Ibu terima. Kita tidak akan bakhil menutupi ilmu apapun yang berguna. Ya. Kita ajarkan kepadanya cara membuat racun gaib. Ini sampelnya. Racun gaib, dia dibuat komposisinya adalah dari madu yang murni. Madu yang murni, kemudian black seed atau Nigella sativa, atau habatus sauda yang oil, minyaknya. Ambil yang terbaik. Kemudian minyak zaitun. Saringan pertama, virgin oil, ya. Ini saringan yang pertama, minyak zaitun yang terbaik. Kemudian propolis. Propolis air liur lebah. Dia biasanya kecil tuh sudah mahal itu. Air liur lebah, ambillah kualitas yang high quality. Oke. Kemudian air zam-zam. Air zam-zam, karena kata Nabi tentang air zam-zam, kita sudah tahu semua kan? Sementara habas sauda, apa kata Nabi? Semua penyakit apapun kalau dipertemukan dengan habatus sauda pasti sembuh. Kecuali penyakit mati. Semua penyakit kalau dipertemukan, diobati dengan habas sauda pasti sembuh. Ada di dalamnya habas sauda, 60% habas sauda. Kemudian, jadi propolis adalah air liur lebah. Dan ini medis internasional sudah mengakui dahsyatnya air liur lebah. Kemudian ditambah lagi kurma ajwa Nabi yang tumbuhnya di Madinah. Alhamdulillah saya diberi oleh Allah izin untuk boleh berangkat dalam setahun itu mungkin 2 kali 3 kali ke Tanah Suci. Pulangnya selalu saya bawa sekardus besar kurma ajwa, kualitas yang terbaik.
Kemudian garam bukit. Nah, di Malaysia ini ada garam bukit. Di Indonesia belum ada garam bukit. Garam bukit biasanya di mana farmasi, tempat penjualan obat ada itu dijual garam bukit ya resmi, atau di pajak-pajak mungkin ada garam bukit, carilah yang steril. Habis itu apa lagi? Daun bidara. Dalam hadis Nabi menyebutkan sidr. Daun bidara atau sidr. Daun bidara ini kata Rasulullah adalah daun yang dapat daun bidara. Tahu daun bidaranya? Ini kaum muslimin 7 helai saja. Kalau seandainya ada daunnya, jika tak ada, ekstraknya boleh. Yang berbentuk tepung, tak masalah. Lalu tumbuk halus kalau daun, tumbuk halus, masukkan. Setelah itu madu, habas sauda, minyak zaitun, zam-zam, propolis, garam, kurma ajwa, apalagi daun bidara. Sudah ya? Oke. Disampaikan pada ibu itu, Bu, sekarang ibu buat compositionnya macam ini. 60%-nya adalah habatus sauda. Kemudian minyak zaitunnya 20%. Kemudian madunya ambil 5%. Air zam-zam ambil 5%. Nah, nanti masukkanlah propolis, kira-kira 3 tetes saja kalau 1 gelas. Atau semacam ini, 3 tetes saja. 3 tetes. Dia mahal, ya. Ambillah kualitas terbaik, teteskan. 3 tetes saja. Buatlah 100 mili umpamanya kan. Kalau ini 60 mili. Nah, kemudian ibu, setelah kita sebutkan semua, ibu pusing nanti semuanya dengan pusingan tawaf. Pusingan tawaf. Kurma ajwa, ya kalau 100 mili cukup 3 butir saja. Oh tidak ada yang dipanaskan satupun. Apanya? Kurma itu ya dihancurkanlah, di blend, ya, di blender dulu, nah, hancur sehancur-hancurnya, nanti baru digabungkan dengan saudaranya yang ada. Garam bukit cukup setengah sendok tea, setengah sudut tea ya. Kemudian campurkan. Kalau 100 mili ya, kita cerita 100 mili lah nih. Kemudian Bu, pusingkan dengan pusingan tawaf. Jangan selama ini kebalik, orang selama ini sering memutar itu dari kiri ke kanan. Kali ini tidak. Alam semesta ini Allah rancang dengan putaran tawaf. Seluruh orbit alam semesta ini putaran tawaf. Ya, bahkan sirkulasi darah dalam tubuh kita adalah putaran tawaf. Dari kanan ke kiri. Kebalikan arah jarum jam. Kalau orang barat selalu dari kiri ke kanan, mereka terbalik semua. Apa yang dibuat oleh orang barat itu terbalik semuanya. Sementara Islam mengarahkan kepada fitrah. Jadi kaum muslimin, sambil ibu memutar dengan pusingan tawaf, bacakanlah ayat-ayat Al-Quran berikut ini. Kita ajarkan kepadanya. Yaitu Al-Fatihah, Bu, bacakan 11 kali. Di telepon, dia catat. Bacakan ayat kursi 11 kali. Setiap kali selesai baca, tiupkan. Upayakan bacaan kita ini dekat dengan benda. Ya, nantilah saya ajarkan ini. Ya, saya ajarkan langsung. Ya. Kemudian setelah itu, bacalah ayat-ayat sihir. Itu ada di buku kita ini. Ayat-ayat sihir ada. Bacakan ayat sihir ke situ. 3 kali aja cukup. Masing-masing ayat baca 3 kali. Tiupkan lagi. Ibu kemudian tutuplah dengan 3 kul. Ibu bacakan, tiup. Bacakan, tiup, bacakan, tiup. Setelah itu, Bu, selesai. Tutuplah dengan doa pribadi kepada Allah. Doa dengan bahasa manusia, bahasa kita sendiri. Ya Allah, anak hamba, seperti yang engkau ketahui, terserang penyakit kanser darah. Ya Allah, hanya engkau asy-syafi, engkaulah sang maha penyembuh, sembuhkan anak hamba ya Allah, sembuhkanlah anak hamba ya. Jika penyakit ini adalah medis, murni alami, engkau yang berjanji bahwa cairan mulia ini satu persatunya berkahnya dari engkau, dan engkau menjamin kesembuhan. Ditambah lagi ayatmu yang hamba bacakan tadi, ya Allah, engkau menjanjikan bahwa obat bagi segala penyakit semuanya telah hamba lakukan, ya Allah, kabulkanlah. Tapi apabila penyakit anak hamba ini, putri hamba ini adalah karena gangguan jin dan setan,
adalah kiriman orang-orang jahat dan orang-orang pendengki. Hancurkan semua makar mereka ya Allah dengan berkah ayat-ayat Al-Qur'anmu. Setelah selesai, tiupkan, lalu bacakan la haula wala quwwata illa billah 3 kali. Setelah itu tutuplah dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu tersebut kenapa hanya lewat telepon? Dia nak bawa anaknya ke Jakarta. Kita larang, Bu, jangan bawa anak ibu. Repot. Ibu hanya susah menghabis-habiskan uang, habis-habiskan masa. Ibu dengar saja baik-baik. Maka kita sampaikanlah macam tu. Subhanallah, Subhanallah, waktu kita memberikan pelatihan kursus macam ini di Gorontalo, ya, saat itu dia datang. Dia datang. Dan dia cakap, Pak Ustadz, ingat tidak, saya ibu yang menelpon, anaknya kena kanser. Oh ya Bu, bagaimana kabarnya? Saya datang kemari Ustadz, ingin ketemu langsung dengan Ustadz. Memang kenapa? Anak saya sudah sembuh. Macam mana ceritanya Bu? Kita pula tidak dengar. Macam mana ceritanya? Boleh sembuh? Ada tuh pengakuannya. Dia ceritakan testimoninya di depan seluruh peserta, ya, ratusan peserta ketika itu. Dia ceritakan pengalamannya. Sambil berurai air mata dia ceritakan. Setelah dia amalkan apa yang kita ajarkan, dia berikan kepada anaknya, diteteskan ke bawah lidahnya. Ya, boleh ganti tetes ini nanti boleh digunakan ke sudu teh. Ya, sudu teh itu boleh diletakkan di bawah lidah. Lidah ini punya saraf-saraf paling sensitif yang boleh menyerap apapun secara cepat dan menyalurkannya kepada seluruh tubuh kita. Ya, bawah lidah. Dia lakukan 5 kali sehari. Di bawah lidah, sikit aja. Sesuai dengan yang kita perintahkan, sikit saja. Karena benda ini tidak mudah untuk mengerjakannya. Ya, tidak mudah mendapatkan komposisinya, maka sedikit saja kita instruksikan. 3 tetes dia masukkan ke tabung lah, dia tetes 3 tetes. Kalau pakai sudu ya berarti setengah sendok teh aja di bawah lidah. Tapi setelah dia melakukan itu semua, hari keempat, ini dia cerita di depan seluruh ini. Sekali lagi saya tidak mungkin menayangkan gambar videonya ada. Hari keempat dia cerita. Seluruh darah yang keluar dari pori-pori, dari rambut, dari hidung, dari gusi-gusi anak gadis saya berhenti. Hanya tinggal sedikit darah dari gusi sebelah bawah. Masih keluar sedikit. Hari kelima sama sekali tak ada lagi keluar darah. Lalu saya bawa ke hospital. Di mana hospital tersebut telah mengeluarkan vonis, anak ini positif kanker darah. Kanker darah akut yang belum ada obatnya. Subhanallah kaum muslimin yang kami muliakan, hari kelima setelah tak ada sama sekali mengeluarkan darah, anak saya sudah kelihatan bugar dan sehat. Saya bawa ke hospital tersebut. Apa kata dokter spesialis? Mengatakan anak ibu negatif. Darah anak ibu sudah kembali sehat. Apa yang ibu buat? Tak ada yang boleh hidup dengan penyakit macam ni. Subhanallah kaum muslimin, anak tersebut hidup dalam keadaan sehat walafiat sampai hari ini. Perhatikan. Al-Quran disinergikan, dipadukan dengan herbal-herbal yang Allah rekomkan dalam Al-Quran, yang Rasulullah merekomkannya dalam hadis-hadis yang sahih. Pengobatan dalam Islam ini ada 3 kaum muslimin. Dalam Islam pengobatan itu ada 3. Pertama langsung dengan Al-Quran, yang kedua dengan herbal, yaitu madu, susu kambing, susu onta, minyak zaitun, habatus sauda, daun sider, ya, kemudian garam, air zam-zam. Ini herbal seluruhnya. Nabi merekomendasikan dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian pengobatan yang ketiga yaitu hijamah. Hijamah atau bekam. Bekam ya. Tapi bekam yang sinergi lah, bekam yang sinergi. Kaum muslimin, Nabi mengatakan dalam aku Isra Mi'raj, setiap rombongan malaikat yang berjumpa dengan aku pasti menasihatkan kepadaku, wahai Muhammad, perintahkan seluruh umatmu agar senantiasa berbekam.
Setiap malaikat yang berjumpa. Dan Nabiullah SAW bersabda, sesehat-sehatnya kalian wahai umatku, siapapun yang paling sehat mesti berbekam sekali dalam 6 bulan. Kenapa? Tubuh kita ini selalu mengkonsumsi yang tidak selamanya bagus. Masuk kotoran, racun lewat udara yang kita hirup, lewat makanan dan minuman yang kita konsumsi, cara dan pola hidup yang keliru, sehingga darah kita ini kotor, beracun. Dan setiap kotoran serta racun dalam darah biasanya keluar. Ada proses dalam tubuh kita ini yang dapat mengalihkan seluruhnya dan keluar melalui urin, air kencing, melalui keringat kalau kita rajin olahraga, ya. Akan tetapi ada yang tidak boleh dicerna, ada yang tidak dapat keluar melalui keringat, ada yang tidak bisa keluar melalui kencing. Lalu apa yang mestinya dibuat? Bekam adalah solusi terbaik. Racun darah tersebut akan mengendap di bawah kulit, di permukaan otot, dan hanya boleh dikeluarkan melalui sedotan bekam. Maka kata Nabi Muhammad SAW, khairu ma tadawaitum bihi al-hijamah, sebaik-baik obat yang kamu berobat dengannya adalah bekam. Semua penyakit yang boleh sembuh oleh obat-obatan, maka bekam boleh menyembuhkannya. Ada buku yang saya rekomendasikan betul kepada Bapak Ibu, namanya Oxydan Drainage Therapy. Buku ini telah dipersembahkan di London di hadapan puluhan dokter-dokter ahli spesialis berbagai macam penyakit, dipresentasikan oleh Ustadz Azib. Beliau menjelaskan bagaimana bekam itu. Seluruh dokter yang ada mengakui bahwa bekam adalah pengobatan yang terbaik, yang tidak ada resiko dan pasti menyembuhkan. Subhanallah. Ini pengobatan langit. Ada apa tadi yang pertama? Al-Quran. Yang kedua, herbal. Dan yang ketiga, bekam. Seandainya ketiga-tiga ini disinergikan, membekam sambil mengherbal, sambil meruqyah, kemudian yang bersangkutan juga diberikan herbal yang juga telah diruqyah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan ketiga-tiga perkara itu diuraikan dalam buku Ensiklopedia Pengobatan Islam. Ya. Herbal apa? Madu dicampur dengan ini. Bagaimana caranya? Untuk menyembuhkan penyakit apa? Secara herbal diuraikan dengan rinci di sini. Lalu penyakit ini, apa ayat yang akan dibaca? Bagaimana caranya? Diajarkan di dalam Ensiklopedia Pengobatan Islam ini. 10 tahun dokter itu di Madinah Al-Munawwarah sampai meninggal Rasulullah SAW. Dia tunggu beberapa bulan setelah Rasul meninggal. Ada tidak orang yang tidak diobatinya? Ada pasien tidak? Tidak ada. Lalu dia pulang balik ke Romawi, dia kembali ke Konstantin, jumpa kembali dengan Heraklius. Apa pernyataannya? Saya belajar lama dalam dunia kedokteran. Ilmu saya sangat berguna buat manusia. Tapi engkau kirimkan saya ke suatu negeri yang di negeri itu tak ada orang yang memerlukan jasa saya. Tak ada orang yang perlu diobati. Semuanya sehat. Kalau dia sakit, dia boleh sembuhkan dirinya sendiri. Jadi kata dokter ini, 10 tahun saya nganggur. Ilmu saya tak berguna di Madinah. Rasul yang saya dampingi kemana-mana sehat terus. Sahabat-sahabat, kalau mereka sakit, sekejap aja sakit itu sembuh kembali. Mereka boleh mengobati sendiri. Herbal, bekam, dan jadi untuk bekam, upayakanlah setiap kita minimal lakukan sekali dalam 6 bulan. Dan Nabi sangat menganjurkan setiap tanggal 17, 19, dan 21 bulan-bulan Hijriah berbekamlah. Siapa yang berbekam pada tanggal itu 17 atau 19 atau 21, pasti penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi upayakan. Bekam itu pun tidak sulit. Tidaklah payah, tidaklah rumit. Semacam mana ruqyah. Ruqyah juga tidaklah sulit, tidaklah rumit. Hanya saja mau tak? Percaya tak? Soalnya di dalam Al-Quran surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin."
Kami jadikan Al-Quran ini sebagai obat dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang percaya. Jadi kalau tak percaya, Allah tak ada tuh. Terlalu berlebih-lebihan. Kalau ada sakit ya berobatlah. Tak ada tuh Al-Quran ini tak boleh menyembuhkan apa-apa. Kalau macam itu, Allah pun tidak izinkan Al-Quran ini berfungsi untuk dia. Karena dalam ayat tadi dikatakan lil mu'minin, untuk orang-orang yang percaya. Untuk orang-orang yang percaya. Kalau ia tak percaya, maka Allah tak bagi. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya rasa cukup sebagai pengantar ya. Sebagai pengantar bahwa sesungguhnya siapapun kita boleh melakukannya. Jadi tak ada lagi ketergantungan pada ustaz. Apalagi antri di depan rumah rawatan ustaz. Kenapa ngantri? Saya sakit saya sakit ini, saya sakit ini. Ustaz ni hebat meruqyah. Dia bacaan-bacaannya, Masya Allah. Al-Qurannya, ruqyahnya, baca doa nabinya, Masya Allah. Zikirnya, Masya Allah. Ketergantungan pada ustaz. Tadi sudah saya katakan 3 cerita, dan cerita ini betul-betul telak, betul-betul akurat, betul-betul luar biasa, dan semua pelakunya orang biasa. Macam bapak ibu juga. Kalau bapak ibu minta tambah, saya tambah lagi. Cukup ya, udah kenyang lah. Udah kenyang lah. Ya, ya. Kalau tak yakin boleh juga. Kenapa? Kalau kita percaya tapi orang tu tak yakin. Sabar. Oh, pasiennya tak yakin. Kalau dia tak yakin, tak payahlah. Tinggalkan saja. Allah pun tak bagi kepada orang yang tidak percaya. Jadi makanya biasanya dalam ini kita ajak orang-orang untuk yakin tak kalau Allah boleh menyembuhkan awak? Yakin katanya. Sekarang Allah menurunkan Al-Quran. Allah menyebutkan bahwa Al-Quran ini obat. Awak yakin tak? Tanyakan macam itu. Awak percaya tak? Maka bila ia masih mengangguk, saya sangat percaya. Kalau begitu, dengarkan berikut ini. Rahmat Allah akan turun untuk awak. Kemudian ayat Al-Quran ini akan menjadi obat buat penyakit awak. Boleh lakukan. Ya, semua kita tanamkan keyakinan itu terlebih dahulu. Tapi ingat, dalam pelatihan ini kita akan sebutkan ada shield, ada benteng, ada penghalang yang menjadikan Al-Quran ini tidak berfungsi kepada orang itu, atau kita yang membacakannya tidak berkah bacaan kita. Ini yang mau kita sampaikan hari ini. Kita perlu tahu kenapa. Saya sudah baca, saya sudah doakan, kenapa tak jadi-jadi? Mungkin cara kita membacanya tidak sesuai, atau keyakinan kita, atau ada penghalang dari diri kita yang harus kita sedari. Atau yang kita bacakan ternyata masih punya tembok yang sangat kuat. Dan Allah selama dia tidak buang tembok yang ada pada dirinya, yang ada di hatinya, Allah tidak mengizinkan Al-Quran ini dapat menyembuhkannya. Apa itu contohnya? Dia masih sombong terhadap kebenaran, contohnya. Dia masih angkuh di hadapan agama Allah ini. Dia masih sombong kepada Allah. Dia masih banyak meremehkan dan melecehkan ajaran Islam ini umpamanya. Atau dia masih musyrik, masih bergantung kepada selain Allah. Maka selama itu masih dia jaga, selama itu dia diharamkan oleh Allah dari kebaikan mukjizat Al-Quran. Oke? Jadi makanya pelatihan ini, kursus ini mengantarkan kita kepada bersih lahir batin, mempunyai keyakinan yang kuat dan mantap, dan kita punya kepercayaan diri bahwa kita boleh melakukannya sendiri. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, insyaallah ta'ala setiap kita sudah ada bukunya. Sekali lagi saya katakan, seluruh materi yang akan kita sampaikan ada di sini. Bila tidak ada instruksi dari saya jangan menulis, maka jangan ditulis. Ya, semua yang saya sampaikan rata-rata ada di sinilah. Namun nanti ada perkara-perkara yang memang tidak ada di buku, dan saya silakan tulis. Baik, contohnya apa? Contohnya berikut ini ya. Saya dibagi tahu pukul 10.30 kita break. Betul? Oke. Ada waktu kita 20 menit. Saya nak sampaikan, dan ini tak apa tulislah. Ciri-ciri bahwa seseorang mengalami gangguan jin. Ketika Nabi meruqyah orang, bismillahirrahmanirrahim,
min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin au ainin hasid, atau dari ain yang dengki. Jadi mata orang yang dengki, sementara orang ini punya piaraan jin, atau dia punya piaraan dari pertemanan dengan bangsa syaitan. Tatapan yang dengki dan penuh kebencian melihat seseorang membahayakan orang yang ditatap, itu namanya ain. Pandangan, ya, bukan. Dia hanya sekedar melihat saja, tapi penuh dengan kebencian, penuh dengan kedengkian. Sementara dia punya khadam-khadam yang dia sadari ada atau dia tidak sadari ada. Nanti kita uraikan semua tentang rahasia jin lah. Ya, secara garis-garis besar ada di sini uraian jin sedikit, tetapi uraian jin yang penuh dengan rinci-rinciannya, seluk-beluk makhluk jin, alam-alam mereka semuanya sudah ada dalam buku Ensiklopedi Pengobatan Islam. Ciri-ciri orang yang mengalami gangguan jin, diserang oleh sihir, terkena santet, tenung, pantau, santau. Ya. Ajarkan saya bahasa Malaysia supaya saya boleh bercakap nak lebih baik lagi. Ya, santau ya. Oke. Ya, oke. Ciri-cirinya ada 4. Ciri-cirinya ada 4.